Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian pada kelas R11 Akuntansi 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093 akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif. Baiklah, langsung saja. Adapun pengertian penelitian deskriptif ataupun analisis deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian deskriptif itu tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana terdapat pada penelitian eksperimen. Itu menurut Furchan 2004. Analisis deskriptif itu adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, ataupun membantu dalam meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Yang kedua itu alat kerja ataupun analisis deskriptif, di mana A itu pengukuran frekuensi, yaitu memahami seberapa penting peristiwa atau atau kejadian tertentu. Reaksi tertentu mungkin terjadi sangat penting untuk analisis deskriptif. Tujuan utama dari pengukuran frekuensi ya adalah untuk memberikan sesuatu seperti hitungan ataupun presentase. Yang B itu ukuran tendensi sentral. Itu menemukan kecenderungan atau respons sentral atau rata-rata yang sangat penting dalam analisis deskriptif. Tiga standar rata-rata yaitu median, modus. Tiga standar rata-rata, median, dan modus digunakan untuk menghitung tendensi sentral. Ukuran yang ke poin C yaitu ukuran dispersi. Terkadang memahami sebagaimana data didistribusikan di seluruh rentang sangat penting. Distribusi semacam ini itu dapat diukur dengan menggunakan metrik dispersi seperti rentang ataupun standar deviasi. Yang poin D yaitu ukuran posisi, yaitu menemukan lokasi nilai atau tanggapan mengenai hal-hal lain dalam aspek lain dari analisis deskriptif. Selanjutnya langkah-langkah dalam analisis deskriptif. Yang pertama itu melakukan perumusan masalah. Jadi kita melakukan perumusan masalah. Yang kedua itu kita menentukan jenis informasi ataupun data. Yang ketiga itu kita menentukan prosedur atau dalam pengumpulan data tadi. Terus yang keempat itu kita melakukan pengolahan data, serta yang kelima itu kita melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang telah kita lakukan. Selanjutnya itu hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan analisis kita. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data setelah mengidentifikasi tujuan. Yang ketiga itu kita harus membersihkan data. Yang keempat itu kita harus melakukan pendekatan analitis yang berbeda. Serta yang kelima itu kita menginterpretasikan temuan sesuai dengan tujuan. Nah, yang terakhir adalah kita visualisasi datanya. Adapun jenis penelitian deskriptif itu yang pertama ada metode survei, yang kedua itu metode deskriptif berkesinambungan, yang ketiga itu ada penelitian studi kasus, yang keempat itu ada penelitian analisa pekerjaan aktivitas, yang kelima itu ada penelitian tindakan ataupun action research, serta yang keenam itu penelitian perpustakaan. Nah, adapun kelebihan dari penelitian deskriptif ataupun analisis deskriptif ini, yang pertama itu penelitian ini sangat logis dalam menyebar luaskan informasi karena relatif mudah dilaksanakan. Yang kedua itu kita tidak membutuhkan kelompok kontrol ataupun pembanding. Nah, selanjutnya itu kelemahan dari penelitian deskriptif itu yang pertama kesalahan memilih metode. Kesalahan metode yang timbul karena salah menggunakannya. Yang kedua itu penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga itu umumnya hasil penelitian hanya berlaku pada saat ini saja dan sudah tidak dapat relevan lagi di masa yang akan mendatang. Serta yang terakhir itu kita dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena.
Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.